Suatu partikel bermassa 1 kg dilepas dari titik A tanpa kecepatan awal lalu melewati bidang seperempat lingkaran licin, bidang datar kasar dan berakhir di titik D pada bidang seperempat licin. Ya. Nah, di sini berarti yang kita cari adalah berapa cos alfa ketika dia sudah berhenti. Ketika dalam posisi awal, dia hanya memiliki energi potensial yang nilainya kita tahu adalah massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Ya, massa kemudian dikalikan dengan gravitasi, kemudian dikalikan dengan ketinggian. Kemudian sepanjang jalan ada energi atau gaya gesek, maka ada usaha oleh gaya gesek ya. Jadi W gaya gesek F. Nah, ini nilainya nanti sama dengan besar gaya gesek dikalikan dengan besar perpindahan dikalikan kosinus sudut antara gaya gesek dengan perpindahan cos theta. Tentu di sini karena dia gaya gesek, ketika dia berjalan di tengah-tengah, gaya gesek arahnya ke kiri. Sedangkan dia mengalami atau dia berpindah tempat ke arah kanan. Maka sudut antara gaya gesek dengan perpindahan adalah 180 derajat ya. Theta di sini nilainya sama dengan 180 derajat ya, 180 derajat. Maka nilai gaya gesek kita tahu ya itu sama dengan mu dikali n, mu dikali n. Nah, n adalah gaya normal ya. Maka untuk benda tersebut kita tahu dia punya berat ke bawah mg, kemudian juga dia memiliki gaya normal ke arah atas n. Berarti karena dia tidak dipercepat ke atas atau ke bawah, maka gaya normal di sini itu nanti sama dengan berat dari bendanya, gitu ya, sama dengan m dikalikan dengan g-nya, ya, m dikalikan dengan gaya gravitasi g. Maka di sini usaha oleh gaya gesek nanti akan bernilai sama dengan F-nya adalah mu dikali M dikali G. Ya, kita punya mu sebagai koefisien gaya gesek dikalikan massa M, ya, dikalikan massa M, kemudian dikalikan gravitasi G, dikalikan perpindahan S, nanti nilainya 10 meter, dikalikan cos 180 min 1. Ya, berarti ini adalah usaha oleh gaya geseknya. Di ketinggian akhir di sini, di titik D, maka kita punya, ya di titik D, di sini kita punya ketinggian H. Ya, antara titik D dengan tanah, di sini kita punya ketinggian H. Berarti energi potensial akhir, ya, energi potensial di titik D-nya nanti sama dengan, ya, M, massa, dikalikan gravitasi gitu ya, dikalikan ketinggian akhir H. Nah, ini berarti semuanya kita tinggal gabungkan ya. Ini tadi yang pertama bukan MGH tetapi nanti bisa diubah mula-mula ya. Itu adalah M dikali G dikali R ya. M sebagai massa dikalikan gravitasi G dikalikan jari-jari R. Ya, jari-jari dari bidangnya R. Berarti kita masukkan semuanya M dikalikan gravitasi G dikalikan R gitu ya, sama dengan usaha oleh apa namanya? Ya, sama dengan M dikalikan G dikalikan H. Ini adalah delta EP-nya ya. Maaf, ini berarti saya sesuaikan dulu. Ya. Untuk usaha totalnya tadi ya, berarti kita tahu bahwa usaha oleh gaya eksternal adalah delta energi potensial ditambah delta dari energi kinetiknya ya. Jadi delta EP kemudian ditambah delta EK
gitu ya, delta EP ditambah delta EK. Untuk delta EK di sini nilainya tentu sama dengan 0, karena pada titik A kecepatannya 0, pada titik D juga 0. Kemudian W-nya di sini adalah minus mu dikalikan M dikalikan G dikalikan S sama dengan delta EP adalah EP akhir, ya, energi potensial akhir, M dikalikan G, ya, jadi M dikalikan G dikalikan H gitu ya, dikurangi M dikalikan G dikalikan R gitu ya, M dikalikan G dikalikan R. Di sini kita bisa coret semua Mg-nya ya. Semua Mg bisa kita coret sehingga kita punya minus mu kali S gitu ya, minus mu kali S sama dengan H kurangi R ya. Minus 0,4 dikali 10 berarti minus 4 gitu ya. Minus 4 sama dengan H dikurangi R-nya adalah 5 ya. H dikurangi 5. Sehingga kita akan mendapatkan nilai hanya 1 meter. Ya, ketinggian H di sini bernilai 1 meter. Ya, jadi H sama dengan 1 meter. Ya, ketinggian H di sini adalah sama dengan 1 meter. Oke. Berarti berapakah cos alfa? Nah, di sini kita buat garis putus-putus. Berarti sisi yang tingginya di sini adalah 4 ya, karena hanya 1 meter. Lalu jari-jarinya adalah 5. Ya, jadi ketinggiannya ya dari tanah itu adalah 4 ya, karena hanya 1 meter. Jarak dari titik pusat maaf adalah 4, jari-jarinya 5. Maka kita akan mendapatkan nilai cos alfa sama dengan 4/5 ya. Jadi nilai cos alfanya di sini akan kita dapatkan sama dengan 4/5. Ya, seperti itu.